Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di acara Matras. Kali ini kita kedatangan nih narasumber. Tentunya teman-teman lama lah, adik kelas saya sendiri. Halo, Mas Rian, luar biasa bro. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang nih di acara kita nih Matras. Terima kasih sudah diundang. Mungkin nih teman-teman bisa kenalan dulu nih Mas Rian ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya business owner dari Kopi Merak. Saya latar belakang memang suka usaha sih Mas. Wih, background pengusaha kayaknya nih Mas ya. Iya. Luar biasa. Sebelumnya nih ngomong terima kasih loh Mas. Mas Rian udah hadir di Matras. Kita sangat-sangat terima kasih. Beri aplaus dulu teman-teman buat Mas Rian. Sudah datang di Matras Production Mas terutama. Di sini intinya kita ngobrol santai aja sih Mas. Oke. Jadi membahas tentang dunia kopi keliling kayak gitu. Tapi nggak bahas perang tuh. Wah jangan Mas. Masih. Kalau perang ini harinya ini kayak Panas. panas banget. BBM lagi naik-naik, kopi juga ikutan naik. Ya. Di situ, waduh, kalau bisa nih Selat Hormuz tak buka, gitu kan. Wah, luar biasa sih itu Mas. Ngomong-ngomong tentang kopi Mas Rian, Gimana Mas? ini kelihatan kita dikasih sponsor ini Mas. Terima kasih sekali Mas. Sama-sama. Nah, Mas Rian sendiri nih usaha di Kopi Merak ini udah lama kayaknya Mas. Saya suka lihat-lihat loh Mas, kayak di salah satunya di Jalan Diponegoro. Wah, saya sering beli itu. Terutama kalau nggak salah es kopi susu creamy butterscotch ya kalau nggak salah ya. Itu yang menu baru kalau nggak salah. Benar. Menu baru kita. Enak sih Mas, lebih creamy. Harganya juga menurutku lebih masuk sih. Aku juga intinya kayak beli tuh kaget. Wih, sekelas kopi keliling nih ya kan. Rola saya udah gitu. Kok rola sewu tok iki. Sangar men. Lah saiki Mas aku biasa tuh kuning beli-beli di coffee shop apa kayak gitu kan. Wih, gila regane. Yo mungkin cara Jawa nih rego nggo rupa. Benar Mas. Secara tidak langsung kan kayak kopi-kopi Arabica saat ini kan regane Hitam-hitam Mas. Gila. Lagi nangis. Nah, ngomong-ngomong Ki, kopi yang dihadirkan Mas Rian nih kayaknya full Robusta Arabica kah? Kalau kita dari Kopi Merak udah jalan kurang lebih hampir 2 tahun. Kita konsisten pakai blend Mas. Blend. Oh, berarti full Robusta Campur Arabica sama Robusta. Kan harganya kan sekarang waduh. Makanya kayak saya nih ke coffee shop wih agak ngeri-ngeri sedep nih. Kalau nggak biasanya kan anak skena nih, kita nongkrong nyewantai kakinya gini, tes rawokok itu bro. Luar biasa. Mas ini ngomong-ngomong, ini pajangan apa cuma boleh diminum ini? Nah ini boleh diminum loh Mas. Tapi Mas. kalau diminum lewat sini nggak asik Mas. Saya hadirkan langsung di. Siap ya, kopi datanglah ke tangan saya ya. Bim salah Bim. Wes, luar biasa. Keren ya, 108 ya? Kita didatangkan ini Mas, salted caramel sama butterscotch latte. Sama sing ndi biasa nih Mas? Aku butterscotch ya Mas. Aku ya butterscotch hijau. Saya samain butterscotch. Minimal kita buka dulu lah, coba-coba lah. Saja ya? Biar nggak grogi. Sudah Mas, kita nggak puasa hari ini alhamdulillah. Ini hari apa tuh tadi? Biasanya kan kita adzan sih Mas. Oh, nggih. Boleh. Minum dulu. Cah, Jomeri ya, ngombe sik. Kopi ini Kopi Merak ya Mas? Ki kopi rasanya kok luar biasa ya, tenang Mas. Ini ngomong-ngomong sing sakmene iki harga berapa Mas? Itu start dari 20 sampai 25. Ya standar sih ya menurutku. Standar. Kita ada 3 varian sih Mas. Yang cup, botol 250 sama 1 liter. Oh, terus terkait iki Mas, konsep yang sampean bawa pada Kopi Merak itu terlihat kayak Merak kan, setahu saya kan kayak merak-merak yang di hutan kayak bermekaran itu konsepnya itu kayak gimana sih Mas sampean itu? Kok asik banget kayaknya kan. Kok bisa terpikirkan bisa membuat brand yang menurut saya sih sangat-sangat unik dan keren sih pastinya. Apalagi di Kota Madiun khususnya menjamur banget nih kayak kopi-kopi keliling kayak gitu ya kan. Kalau konsep kita idenya dari Jakarta sih Mas. Anak Jakarta banget nih. Berarti lo gue gitu bro ya. Setengah-setengah Jaksel Mas.
Jaksel. Oh, anak Jaksel berarti. Mirip. Mirip. Oke. Nah, kalau konsep kita pakai dari Jakarta kan ada namanya Kopi Jago. Kita Oh, buka Kopi di situ. Jago. Kalau Ah, aku tahu sih, Kopi Jago itu kalau nggak salah itu dia banyak buka franchise juga sih di daerah Jakarta, Bandung khususnya. benar. Dan itu gila sih dia juga. Marketnya itu bisa sampai ke masyarakat umum gitu loh, Bro. Nah, terus kita ngeliat peluang sing besar di sini Hmm. karena pola masyarakat juga kayak kan agak-agak rada sibuk gitu Mas. Iya. Nah, akhirnya kita bikin sesuatu yang praktis, cepat dan efisien. Betul. Buat menampung mereka-mereka yang mungkin nggak sempet ngopi di coffee shop atau tempat kopi. Soalnya kan pada orang kan mikir kan kadang juga kan ya. Wih, ini kalau aku contoh nih wah ini kalau aku beli di coffee shop harga nih pasti di atas sekelas Arabica lah anggaplah ya. Pasti di atas 25, 30. Lah, terus ketika ada gempuran coffee shop keliling datang nih dengan harga 12.000, 10.000 sampai 12, pasti kita juga berpikir kan di situ. Sama-sama kopi, sama-sama enak, mending ya bukan membedakan lah ya. Ini kita nggak membedakan, maksudnya mereka punya market masing-masing juga itu bro ya. Kayak sampean kayak gini kan punya market sendiri juga. Ya, Nggak mungkin sampean juga nyasar sing wis enek lah. Nah, Cuman kita ngejualnya nggak cuman di harga sih Mas. Kita ngejual di praktisnya, Praktis, cepatnya dan oke. efisien. Jadi nggak perlu waktu lama kalau pengen ngopi. Kalau di luar kantor biasa. apa mungkin lagi sibuk-sibuknya kan biasanya mumpung lewat gitu pisan. contoh nih ada acara kita calling, Mas, pesen pesen 100 gratis nih ya. Gak aja loh. Menawa mas, biasanya kan kita cari-cari sponsor gitu, luar biasa ya. Oke, boleh. Lah otomatis kayak biji yang dipakai sekarang kayak Robusta, Arabica kan mahal juga sih mas. Tapi sampean konsisten di blend itu tadi ya. Iya, insyaallah konsisten. Kalau blend yang dipakai itu boleh di-spill nggak dari blend Boleh. daerah mana mas mungkin? Kan banyak nih daerah kayak kopi dari Aceh Gayo, Robusta Dampit. Kalau daerah kita sendiri kan kayak Robusta Wilis, Arabica Wilis, tapi gila mas harganya mas. Agak tinggi-tinggi. Kalau Merak sendiri dari mana mas? Kalau kita ngambil dari Gunung Kawi. Jadi Ngeri mas Kawi mas, sik Kawi. Aku semi-semi pesugihan. Loh, iki pesugihan nggak ngomong-ngomong mas? Ya enak sini Mas. Tapi nggak bahaya deh mas. Ya? Aman. Yang penting nek sampean nggak kuat nanti lambaikan tangan ya. Oke. Nah, kita kerjasama juga sama roster ya trusted lah di Oh Kota yes, Madiun. nggak usah disebut mas. Saya paham itu Paham, rosternya kita siapa pasti. mas. Oke. Terus tapi Mas Sasa sering ngopi-ngopi juga nggak sekarang? Wah kalau saya sih penghobi sekaligus saya penggiat kopi terutama mas. Oh gitu. Makanya istilahnya kita di sini bukan paham banget lah. Ya Tahu tahu lah lah. tentang kopi. Ya meskipun punya ilmu, nggak usah sombong. Ya sombong-sombong sidik ini lah. Ya mau kan sisa sulapan ki mau. Ya bisa mas. Itu sekedar sulap-sulap pas kecil itu mas. Biasa saya bisa sulap yang lebih aneh lagi kadang. Contoh nih. Ya ini nanti saya hilangkan nih bisa kayak gitu. Cuman nggak usah lah kita bahas yang ada aja. Oke. Terus nih Mas Rian, kopi keliling ini fenomenanya kan sangat ramai banget yang di Madiun nih khususnya. Saya sampai wah kalau tak sebutkan brandnya di Madiun, waduh. Entar waktu nih Mas. Akeh soalnya. Tapi menurut saya pertama brand di Madiun kopi keliling kayaknya ya kopi Merak kalau nggak salah ya. Enggak sih Mas. Oh ada sebelumnya ya juga kompetitor ya. Di spill nggak apa-apa? Apa? Jangan lah, Oh Mas. jangan. Oke ada sih. Iya, sebenarnya. nggak boleh. Kita juga belajar dari mereka. Pesan setunggal pak. Masuk. Oke. Tak kira anu mas, bakul apa biasanya? Sego goreng tek-tek Intel. Takut ke biasanya enek Avanza kirang gitu. Enek tukang bakso ning ngarep tok. Waduh. Tapi ngomong-ngomong tentang kawi tadi mas, kembali lagi mas. Tak sambil gak apa ya Mas? Boleh nggak apa-apa mas. Tapi saya mohon maaf nggak ngerokok mas. Amit ya. Strike ya. Ya soalnya, tahu sendiri kan mas, hobi saya kan lari. Yes biasa pelari culture. Lari dari apa itu? Wah adalah klub saya mas. Yang penting tidak lari dari kenyataan. Itu yang sangat sakit sih. Terus Mas Rian, menu signature nih untuk mungkin kan teman-teman
di Kota Madiun atau mungkin khususnya di sekitaran Kota Madiun untuk menu-menu signatur dari kopi Merak sendiri kan banyak varian nih. Kalau dari Mas Rian sendiri nih signatur yang berpengaruh di kopi Merak itu dirasa apa Mas? Kalau saya nih, kalau saya kan biasa kan beli kopi Merak yang creamy butterscotch dong minimal. Dan ini saya tahu produknya Mas, tapi nggak boleh disebut nggak Mas. boleh Rahasia perusahaan Mas. Ojo, nggak boleh tahu ya teman-teman semua ya, bahaya rahasia perusahaan. Sensor nanti boleh. Nah, kalau rekomen ya, kalau kita sebenarnya udah nyediain untuk beberapa segmen. Jadi cuman yang benar-benar signature dari kita itu ada di kopi susu Merak. Kopi susu Merak. Itu benar-benar signature kita. Signature. Itu di harga berapa Mas yang kopi susu Merak itu? Kalau range harga 12.000 sih. 12.000. Tapi yang 10.000 kayaknya ada tuh kemarin itu. Ada, itu cuman gula aren, kopi susu gula aren sama americano. Oh, americano. Oke. Berarti untuk signaturnya ada di Kopi susu Merak. Kopi susu Merak. Luar biasa. Itu yang menjadi salah satu identitasnya kopi Merak lah ya. Nah, untuk kopi Merak sendiri Mas, di Madiun kan banyak nih cabangnya ini. Dan itu kalau nggak salah satunya ada di Diponegoro, terus ada di kantor DPRD ya kan? Benar. Terus di depannya Agnes. Benar. Saya udah kayak sensus penduduk Mas kayaknya Mas. Udah tahu nih posisi nih kopi Merak itu di mana aja. Wih. Jadi kayak mikir di jalan sambil nyetir. Gabut gitu kan. Wah, golek kopi neng ndi? Cari kopi di mana ini sing enak ya kan? Sing enak, murah, ter iso diombe. Ya, diminum lah sama teman-teman kita sharing. Wah, kopi Merak iki, menarik iki. Tak gaspol dangak-dangak rono, Bro. Motor apa iku? Ya kuwi lho lagune. Wis ngono kuwi lah cacah. Gaspol dangak-dangak. Kita beli kopi di sana. Tapi kadang dari teman-teman yang penjualnya juga asik juga Mas. Saya lihat nih kayak kostumnya skena banget ya, kayak anak-anak zaman sekarang banget ini, luar biasa. Itu emang udah dari SOP perusahaannya Mas Rian sendiri ya itu? Kita nggak mewajibkan sih Mas, cuman mereka kan punya stylenya sendiri-sendiri ya. Terus kita cuma mewajibkan ya bebas rapi lah. Bebas rapi ya. Ya pada SOP pada umumnya. Sumama tindian, ya wis tetap apa Mas? Oh nggak apa-apa ya. Penting ya tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Oke. Secara tidak langsung sampean juga menurut saya pengusaha muda sukses lah di era sekarang ini. Di era sekarang mau berapa Mas Rian? Baru kalau di KTP itu 28 Mas. Cuman aslinya KTP? Baru 22. Kok bisa 22 kok menjadi 28 itu gimana? Golek sih Mas. Pas golek sih cuman ketuaan. Jadi kebablasan. Luar biasa. Terus Mas, terkait tantangannya nih Mas. Ya kalau kita buka usaha kan semua pasti ada tantangan terbesar ketika saat kita buka coffee shop, kopi keliling. Apalagi membuat konsisten kalau sekarang itu kan eranya gini Mas. FOMO-nya dalam artian, wih aku punya modal nih. Bukalah. Beli gerobak, bukalah. Ambil 1, 2 bulan, 3 bulan tutup. Kayak istilahnya dia nggak konsisten gitu loh, nggak berani, wih tempur gitu ya kan. Yang penting nggak tempur di Selat Harum ya Mas. Soal itu urusan itu Mas. Tempur sari. Nah, terus ketika hal yang kayak gitu tuh, wih luar biasa banget menurut saya Mas. Makanya kan kayak orang buka coffee shop cuma 1 bulan 2 bulan kan sangat disayangkan Mas, buang-buang uang lah istilahnya. Lah untuk menjaga nih konsistensi, mohon maaf agak tipe dikit Mas, konsistensi rasa di kopi Merak apalagi untuk jangka panjangnya itu berarti Mas Rian sendiri sudah punya sistem yang terintegrasi gitu aja bahasa-bahasanya gitu Bro. Masa. Kita udah punya Mas, kita pakai sebenarnya SOP nggak beda jauh sama coffee shop yang pada umumnya sih, Mas. Kita tetap kalibrasi, terus kita juga ada kepala bar buat yang intinya sama kayak di dalamnya coffee shop itu kan ya. Cara aku kan ke coffee shop sok mendekari kadang-kadang. Tapi gue nggak iso Mas di mendekari. Nggak iso Mas, wis sudahan mulai. Sudah kapan lah ya. Jadi rada aman iki. Rada aman nih. Aman ya, gue jelas Mas. Terus kita juga udah nyiapin beberapa, pernah ngelakuin training
buat SDM kita supaya lebih konsisten, Oke. supaya lebih proper. Itu agenda rutin sih Mas, setiap 3 bulan sekali. Berarti cara dalam bidang perkopian ada kayak pelatihan per berapa bulan sekali, jadi untuk mengasah ilmu para teman-teman barista itulah ya, Dan up to date soal per dunia perkopian khususnya. mungkin kopi sing di aneh-aneh gitu. Betul, apalagi kan sekarang yang lagi unik-unik magic kopi lah, dirty latte lah, dan lain-lain. Wah, semakin menggempur dunia perkopian di Indonesia sih Mas. Tapi ngomong-ngomong secara tidak langsung nih Mas Rian, menurut saya juga membantu perekonomian di Madiun juga khususnya. Kayak anak-anak muda yang nggak paham tentang kopi, itu Mas Rian itu mencari rekrutmennya itu berdasarkan orang yang paham tentang kopi atau mungkin orang yang udah paham tentang kopi kayak gitu. Itu gimana Mas? Kalau aku dari itu sih Mas, lebih oke, lebih cocok di yang nggak paham. Oh, Karena berarti lebih ke sampai mempelajari orang yang nggak paham itu ya, untuk bisa menjadi seorang barista yang proper. Wih, keren sih Mas. Tepuk tangan teman-teman semua. Bentar sih Mas Rian, ini kalau kita ngomong terus ngelak. kering tenggorokan. Mumpung sampean bawakan kopi yang wih luar biasa nih supportnya, saya minum lagi. Kita bersulang dulu loh Mas, Oke. biar ada tingnya gitu. Wih, Tolong edit ya. Oke. Kita minum dulu ya teman-teman ya. Sing suara-suara ting lho Mas. Turu adus pisan ya, adus pisan. Indonesia aja. Asik ini kopi. Jadi boleh anu nggak Mas, komentari kopi yang butterscotch ini Mas? Boleh no Mas. Nek menurut saya kopi ini enak Mas. Nah, Ya kopi ya enak sih Mas. Blend lah otomatis ya ini ya. Butterscotch-nya juga kerasa, bodinya bold banget, creamy-nya juga dapet. Kalau nilai 1 sampai 100, 110. 10 aja kakek. wah, 10 ini 1 sampai 100 kok sampai tambah 110. Ya 99,999% lah Mas. persen di bawah. Kok kayak orang Mas? Wih, Oh iya. kok sebut merek? Sorry. Anu ya nanti ya bisa Sorry. di Maaf. di blur ya nanti teman-teman ya. Iya. Apalagi kayak sekarang loh Mas. Waduh, saya juga kaget Mas juga. Di tengah sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha muda sukses bisa mengembangkan pikiran khususnya di dunia perkopian kayak gini. Wih, saya sangat salut juga. Luar biasa sih Mas, salut dulu Mas. Terima kasih. Tapi sampean juga luar biasa loh Mas. Gimana Di luar biasanya Mas? Podcast kayak gini itu kan di Madiun kan sebenarnya butuh kan orang-orang Betul, kreatif sampai iya. sama kayak tim ini. Wah, terima kasih loh Mas, saya dipuji. Cah, kasih tepuk tangan lah Cah. Matras nih, senggol dong. Kicau mania, anjay. Kembali ke topiknya lagi. Topik Sudirman dah. Oh, tutup Mas. Topik Sudarso. Topik Sudirman pelari Mas. Kita bahas kopi Mas, bukan pelari Mas. Terus Mas, gimana nih cara Mas Rian sendiri khususnya menjaga konsistensi kopi yang Mas Rian buat sedemikian rupa itu? Konsistensinya seperti apa? Apa ada hal yang khusus untuk dibuat caranya gini? Itu konsistensinya seperti apa Mas Rian? Ada Mas. Jadi, Penasaran ini saya ini. Oke. Tak kasih tahu Ki. Boleh. Jadi soal SOP kita udah mencantumkan juga. Kamu mau bertanya-tanya? Oke, lanjut Mas. Boleh. Jadi kita udah mencantumkan di SOP juga bahwa SOP. setiap produk itu kan punya karakter. Kita cantumkan karakter yang mungkin bisa apa ya, pada orang umum bisa merasakan, termasuk si barista sendiri. Sorry Mas, sikilku Mas. Aman. Nah, kita nggak boleh apa ya, benang merah itu nggak boleh hilang gitu. Oh. Contoh kayak kopi susu ada nih, kita memang sengaja bikin kopinya yang bold, yang strong. Bold, strong. Nah itu kalau sampai medium berarti something wrong. Oh. Terus kita juga adain pelatihan setiap 3 bulan sekali. Betul. Kita juga udah punya vendor dan kita tester setiap hari. Oh, jadi, berarti ada kalibrasi juga ya setiap hari juga. Itu penting sih Mas, kalibrasi menurut saya. Soalnya kalau dalam kopi ini nggak ada kalibrasi, waduh,
kacau, selesai mas kita. Konsistensi hilang di situ. Selain itu mas? Selain itu kita jadi setiap hari produk yang kita bikin itu kan ada buat tester nih mas. Tester yang memang buat QC-nya. QC, quality control-nya lah ya. Itu juga kita pakai apa ya namanya? Sing itu mas? Oh TDS, oke, ya itu betul. kita- Wih mahal itu mas alatnya. Beli sendiri juga? Pinjem. Oh nggak apa-apa, yang penting ada quality control. Ada usahanya kan? Ada usaha betul. Terus kita bikin juga dari mobil barista. Jadi kita nyebutnya yang keliling itu mobil barista. Itu kita training juga buat tapi internal nih. Internal kopi merak sendiri ya. Buat nyocokin karakter. Nyocokin tentang karakter. produknya itu. Ketika mereka jadi setiap mereka datang, mereka diwajibkan buat nyoba si produk ini. Oh, Karena kita menyadari keepingnya tidak kurang konsisten. yo. Jadi harus dicek and check di depan sama di belakang. Oh. Itu sih mas. Kalau dirasa agak aneh, buang. Ngeri. Menurutku ke bahasa Indonesia target kita ini kayak targetnya Mas Rian sendiri nih, marketnya lebih ke mahasiswa kayak SMA, SMP kah atau gimana mas? Punya market nggak sih sampean mas? Alhamdulillah udah punya market sih mas. Kalau Udah terbentuk lah ya hybrid marketnya kolektif, Ya. Istilahnya kayak siapa aja yang iya beli, kayak wih pelanggan setia nih. Kalau kita nyasar marketnya lebih ke pekerja kantoran sih mas, yang di sana lebih kalau ngomongin soal konsep kita dari awal kopi merak yang pengen efisien, cepat praktis, oke. itu yang paling masuk akal di pekerja kantoran. Dan Pekerja kantoran alhamdulillah, kayak saya ini mas, kayak berwibawa misalnya pekerja kantoran. PNS ya? Jadi PNS ya? Panas. Bukan mas. Oh, beda. Panas mas. Beda ya. Bukan, Mas. TNI itu ya. Tani. Tapi PNS ada singkatannya mas. Apa itu? Waduh, saya kadang mikir mas kalau dikasih PNS. PNS kan biasanya pegawai negeri sipil mas. Pas saya pegawai negeri sekolahan. Dulu. Jadi kan lucu sih. Tepuk tangan lah coy. Minimal. Habis banget dong. Berdiri punya. Waduh, itu pembahasan yang nggak jelas Apa itu? lagi mas. Terus mas Rian, tadi kan saya ada nanya-nanya nih kayak kopi merak sendiri itu dari Jakarta kan tadi ya, apa namanya Konsepnya. untuk konsep-konsepnya. Kok logonya itu kok merak mas? Itu lucu sih mas menurut saya. Unik. Karena kita Unik. Mas, mereka terima ngomong mas. Mulai tak angkat kursiku dulu. Galang meneh. Mereka dong. Set. Gak oleh bro, itu organisasi. Kita di sini membahas seputar kopi. Titit ya kok. Jangan lupa mas nanti tiket. di blur mas, tapi jangan wajahnya di blur nanti nggak terkenal mas. Ya gitulah mas Rian teman-teman ini. Kenapa ke kopi merak? Kenapa logonya merak? Ya karena kita juga punya tujuan. Jadi karena sampean tahu Mbak siapa ya di sini sing di Kare itu mas? Dia Di Kare. Dia pengembang biak dan peternak Merak. Mbak Mbak Indah. Mbak Indah. Oh kenal. Mbak Sarmo. Mbak Indah. Mbak Mbak Indah. Indah. Iya. Mbak Sarmo. Ini ada tulisan ini. Udah mas, jangan dibahas mas. Nggak lucu itu mas. Aku gak mudeng gitu. Udah, itu mereka suka kiper-kiper biasa. Indah kiper. Nah, Indah kiper ta? Ya, begitulah. Kadang unik teman-teman saya itu mas. Kadang ya begitu, kadang yang begini, kadang begitu, kadang begini, dikit-dikit begitu, ya gitu kan. Nah kita punya goals buat bantu. Oh berarti ada imbal balik di sebuah logo merak ini ya mas ya? Ada Ya. makna tersendiri gitu ya? Terus kan kopi merak, namanya kopi merak, jadi ya cari sing Indonesia banget sih. Oh makanya kan saya kan
kaget nih ketika ada gempuran nih di Kota Madiun. Wih, ada kopi Merak nih, pendatang baru nih. Logonya kok keren, unik. Oh, pasti ada maksud dan tujuan tertentu ini. Dan ternyata usut punya usut, betul yang dikatakan Mas Rian di sini. Luar biasa. Makanya kan saya kaget juga nih, Mas. Banyak beredar di Kota Madiun nama-nama kopi-kopi keliling yang unik-unik juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena hari ini kan kita juga udah disponsor dan disupport juga oleh Kopi Merak, khususnya dari Mas Rian dan tim juga. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Saya cah. Buat teman-teman, kopinya enak enggak? Enak. Makasih. Enak Mas berarti. Terima kasih. Bisa diagendakan nanti Mas. Kirim-kirim lagi Mas nanti. Oke. Ya begitulah Mas, kita cari-carilah. Oke Mas, perkembangan pasar kopi Mas sekarang Mas. Kayak istilahnya kopi keliling itu perkembangannya sekarang kan lagi pesat itu Mas. Itu kayak Mas Rian sendiri tuh mendefinisikannya itu seperti apa? Perkembangan kopi keliling pasarannya saat sekarang ini seperti apa sih Mas? Kalau perkembangan, kalau berkaca dari beberapa tahun yang lalu ya Mas ya. Sekarang kan konsumen itu udah tahu apa yang mereka butuhkan. Entah itu dari sebuah coffee shop atau kopi keliling sendiri. Mereka udah tahu apa yang mereka butuhin. Jadi ketika misal aku cari kopi yang seleranya cocok dan agak low cost nih. Jadi mungkin lebih cenderung milih ke kopling lah. Kalau mereka butuh tempat, mereka butuh vibe, mereka butuh ruang buat mungkin ngobrol rapat apapun lah, mereka bakal ke coffee shop. Jadi sekarang konsumen udah pinter nih buat mereka memilih apa yang mereka butuhkan. Betul. Luar biasa ya berarti ya Mas ya. Jadi perkembangannya tuh, waduh, menurut saya nih secara signifikan tuh semakin nggak terlalu tinggi, cuman dia stabil. Nggak kayak jatuh, kadang orang jatuh naik turun kan udah biasa. Yang penting itu konsistennya itu Mas. Kadang ada nih orang FOMO buka dikit-dikit tutup, kan sangat disayangkan di situ. Padahal dia bisa bersaing dengan kualitas rasa yang bisa dia buat sendiri gitu. Makanya kan kalau menurut Mas Rian sendiri nih, kayak persaingan di dunia kopling tuh menurut sampean tuh kopling itu sengit apa enggak sih Mas? Apa biasa aja kita udah punya market apa gimana mungkin kayak gitu ya kan? Tapi kayaknya iya sih, tapi janganlah Mas, bahaya nanti teman-teman kita kayaknya kurang ya sama kita ya nanti. Kalau persaingan sih masih sportif, cuma masih wajar sih. Kadang kan aku lihat kan yang di Diponegoro tuh, wih, jajar-jajar tuh 1, 2, 3, 4. Itu pasti aku mikir, oh ini udah punya market masing-masing nih. Contoh aku suka kopi Merak, contoh aku suka kopi yang sebelahnya, kopi sebelahnya sampai pojokan ngono. Luar biasa Mas, kadang kopi-kopi enek saiki sekarang kan juga lagi ngetren nih, gempuran matcha juga. Wah, itu juga ada Mas tambahan-tambahan selain kopi. Oh ada. Kita main non kopi juga. Jadi cuman karena kita fokus ke kopi, jadi non kopinya kita dikitin nih. Oh, cuman kayak istilahnya kayak penambah-nambah menu. Yang penting kalau punya hasil jangan dibuat selingan. Bahaya. Ini kata-kata Mario. Gitu. Tapi luar biasa sih, Mas Rian ini udah menikah juga ya Mas ya? Udah, alhamdulillah udah Mas. Luar biasa. Istrinya diajak juga Mas? Itu Mas, di belakang itu. Oh ya, halo Mbak, salam kenal. Dari kami Matras Production. Luar biasa sih Mas, kemana-mana diajak Mas ya? Oh Mas. Balik tanya Mas istrinya di mana? Wah, jangan Mas, itu bahaya Mas. Bahasa-bahasa seperti itu tuh sangat-sangat menyentuh hati Mas. Menyentuh kolbu. Nanti saya solawatan di sini Mas. Ya Allah, ya Rahman, kok ini menuripku. Kita sambil minum lagi Mas. Santai-santai. Biar nggak haus. Ya buat teman-teman ya, mungkin yang cari kopi creamy, ada di rasa apa Mas? Butterscotch sama Butterscotch sama kopi susu Merak. Es kopi susu Merak. Harganya pun juga luar biasa.
murah meriah tapi bukan murahan. Harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Mau coba? Tuku dewe. Tuku toh? Gue kukok. Kalau sebelum buka merak nyapoti. Oh iya mas, sampean dulu kan sebelum membuka usaha kopi merak ini kan pasti ada usaha sebelum ini, mungkin sampean kerja di mana apa itu ada nggak sih? Atau sampean tiba-tiba langsung Dier. jualan kopi merak? Takut saya mak, dier kok bom Bali mas, Ya. bahaya mas. Blur, gitu kan. Oh neng ini tiba-tiba ini terjadi, Nah, bom. bahaya nih kan. kuwi, Mas. Bahaya nih mas. Nah, kalau aku dulu sebelum di Kopi Merak sempat wasik, sempat kerja juga di barista, kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Terus bikin usaha sendiri, bikin apa? Awalnya itu mas, Partneran itu tadi ya? Oh enggak. Oh enggak, oh yang sebelumnya ya istilahnya. Warung kecil-kecilan namanya. Warung kecil-kecilan. Wedang rempah. Wedang rempah. Oh. Kayak apa? Wedang uhu. Mas. Wedang uhu. Uhu. Uhui. Spontan. Itu terus kita aku habis itu. Tapi nggak diteruskan lagi mas? Belum sih mas, belum konsen ke sana. Lebih ke konsisten ke kopi keliling ya istilahnya ya. Terus sempat juga ke apa? Tekstil juga. buat Gila. sablon, terus bordir kayak Bordir. gitu. Nah, itu cuma berapa tahun ya? Kurang lebih setahun lah mas. Oh, berarti sebelum ke kopling sendiri banyak lika-liku terjadi ya sebelum. Tapi kemarin itu saya juga sempat lihat di kantornya Merak ada kayak pom di depan tuh. Usahanya juga mas ya? Oh bukan, itu bagian dari apa ya? Punya partnerku sih mas. Oh. Kebetulan juga udah apa namanya? Apa sih namanya? Lebih ke sharing gitu ya sama temen sama bisnis bersama lah. Bisnis bersama. Ya kayak Kopi Merak sendiri juga ya mungkin ya mas ya. Tapi kayak istilahnya kayak mungkin boleh nggak sih aku tanya iki mas? Apa? Contoh kan sampean kan partneran nih kan. Kayak pembagian tuh aman nggak sih? Kadang kan aku sendiri kan berpikir nih. Aku sendiri bertanya-tanya. Males. Ya kan? Apa kayak untuk pembagian apa itu kayak biasanya kan agak rawan nih bahasanya seperti itu. Itu boleh nggak sih mas diobrolin di sini mas? Apa kalau nggak boleh ya jangan sih. Maksudnya pembagiannya tetap adil nih, apa rata nih gitu. Kalau rata atau adile itu kayak gak tak sebel sih mas. Oke. Cuman mungkin kan Berarti udah ada komitmen di awal lah istilahnya. Yang penting kan itu sih mas. Kalau itu kita usahakan harus ada komitmen. Kalau nggak ada berbahaya mas. soalnya kan banyak juga sing di luar sana mungkin teman-teman istilahnya sih wedi karo joinan mas. Iya mas. Aku sendiri kadang juga berpikir kalau kita nggak ada komitmen, waduh selesai sih. Apalagi kita bisa berdiri sendiri kadang Ya iso ngeblaknya. bisa ngeblok dewe. Blak. Oh iya sorry. Ngeblak. Ya rada tipe sithik sorry lah ca. Lat Jawa ca. Manusiawi lah ya. Manusiawi lah ya. Blak ya kok. Ngeblak Kadang aja. mas saya juga berpikir nih kan. Saya pun juga pengen nih kayak Mas Rian nih. Cuman saya kadang mikir mas, pasti dalam dunia perkopian nih ada tantangan terbesar nih dalam dunia F&B khususnya di kopi keliling itu. Itu mungkin menurut Mas Rian sendiri itu tantangan terbesar di dunia F&B kopi keliling itu seperti apa Mas Rian? Kalau Kayak- tantangan terbesar Kan saya juga biar tahu nih. Jadi kayak saya nanti kayak mau buka jadi tahu nih tantangan terbesar saya di dunia F&B itu seperti ini gitu kan. Itu seperti apa Mas Rian? Kalau- Boleh nih diobrolin di sini. tantangan terbesar sih malah sebenarnya menurutku ini mas, pengetahuanku itu malah dari dalam sih. Dari dalam. Karena Internal sendiri lah ya. benar. Karena Tapi saya hope dulu nih Mas. sorry. Tapi saya lihat-lihat nih kayak di manajemennya Mas Rian kebanyakan dari teman-teman sekolah juga ya. Ya kebetulan. Oh, luar biasa sih. Berarti dari circle-circle temen ya. Saya juga lihat dari perkembangan kopi di Madiun itu juga banyak alumni dari sekolah kita juga itu. Bener nggak sih? Tapi nggak bisa disepil di sini Mas. Ya, yang kita kan di sini kan supportnya dari Kopi Merak gitu. Nah, Jadi- gitu. Monggo dilanjut Mas Rian. Jadi lebih ke itu sih mas.
mungkin Mas Sasa juga tadi udah sebel kan soal FOMO. FOMO, Mungkin betul. Berapa bulan terus sudah nggak lanjut. Oh, Itu oh. kalau menurutku lebih ke konsep sih Mas. Konsep. Jadi bener-bener kalau saran sih ya, bener-bener di konsep dan konsisten. Jadi tantangannya Konsisten. itu cuma 2 itu sih Mas. Perlu nggak sih di dunia kopi nih kayak kan pentingnya kayak digital marketing, kayak konten kreator yang lagi marak sekarang ini. Itu penting nggak menurut sampean, Mas? Kan ada nih kadang seorang pengusaha yang dia itu aku modelnya kayak persorangan banget, dia nggak mau tahu tentang dunia kayak digital marketing, konten kreator khususnya. Karena kan menurut saya sendiri ya, kayak perkembangan di dunia konten kreator, apalagi kayak digital marketing kan itu saling menyatu di antara usaha juga. Benar nggak sih? Benar. Itu kalau menurut Mas Rian sendiri seperti apa, Mas Rian? Kalau menurutku benar banget sih Mas. Iya kan? Harus, karena ya kita juga udah punya teknologi. Betul. Jadi yo Sosial media itu, woi. Nah, Sekarang kita, Mas membahas sosial media, kita salah ngomong sedikit itu viral, Mas. suatu Bahaya, Mas. Apa meneh mending dimanfaatkan sekalian. Dimanfaatkan sekalian. Kalau Betul. bisa ya jangan lepas. Itulah. Berarti ada istilahnya tetap ada nih kita ngeluarin budget khusus untuk digital marketing ataupun konten kreator lah istilahnya Ada. seperti itu kan. Di sisi lain kita juga support lokal Nah. konten kreator Kota Madiun atau Benar. mana lah khususnya kan. Kalau digital marketing butuh nggak sih Mas? Iya, Apapun Mas. usahanya sih. Kalau nggak butuh kayak gitu, Ngomong-ngomong, Mas, ini saya dapat woro-woro. Mas. wes. Ada bisikan, kadang ada setan, ada malaikat Mas di sini. Ini dari malaikat ngomong ke saya. Mas, rokoknya jangan banyak-banyak. Oh ya Mas. Nanti ambekannya mengkis 2. Kalau yang sini, Mas rokok sing akeh los. Paling disemeni ning omah. Nah, aku sih terserah sih Mas. Kalau saya kan di sini tidak perokok, saya kan pelari culture. Ya begitulah Mas Rian. Tapi nggak apa-apa lah Mas ya, dikit banyak. Ya biar ngerokok itu sebenarnya biar kita nggak enjoy buat kita nggak grogi. Jadi Mbak tolong ya Mbak jangan dimarahin ya Mbak. Sekali aja Mbak, santai aja. Cuma tambah lancar nih ngomong ini. Iya. Ini ngomong tuh sing gak lancar. Nanti mungkin Mas kalau di rumah dimarahin bukan salah saya Mas ya. Saya di sini cuma mengingatkan dan menjadi moderator untuk Anda di sini khususnya. Mas, mungkin Mas untuk Mas Rian sendiri nih. Untuk usahanya Mas Rian ini, Mas Rian juga terjun untuk ikut membantu ataukah Mas Rian pantau? Biasanya kan gini Mas, menurut saya. Kadang nih ada nih business owner yang mereka itu, wah aku punya modal, aku cari konsultan nih, cari yang udah, oh dia pengalaman di dunia kopi. Contohnya kan saya sendiri juga biasa nggarap-nggarap ngerjain kopi-kopi kayak coffee shop di kota maupun kota-kota lain kayak gitu kan. Maksudnya kan kita kan ada nih business owner, kita punya uang. Wih, Mas Zaza, saya pasrah nih, saya punya budget anggaplah 200 juta rupiah. Kadang nek duit langsung tak saing Mas, tak boleh. Biasanya tak ajak teman-teman. Ayo, udah gue gimana? Ngono kuwi Mas ya, saya tapi nggak boleh Mas. Berbahaya seperti itu. Nah, kadang saya bicara seperti itu Mas. Kita nih dikasih uang 200 juta anggaplah. Mas tolong nih jalanin 200 juta. Nah, otomatis kan secara tidak langsung kan si seorang owner itu kan tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh si konsultan tersebut ataupun tim beverage arsitek tersebut. Contoh nih dia meskipun dia proper di bidang kopi kan kita nggak bisa menikmati gimana sih prosesnya. Lah itu Mas Rian sendiri kayak gimana Mas? Kalau aku lebih seneng ke terjun sih Mas. Terjun langsung berarti ya. Jadi lebih ke meluangkan waktu ke Kopi Merak. Karena Ya udah komitmen juga ya Mas. Kita kan lebih ke concern Mas. Ya rada sepoi Mas. Kita udah komitmen, kita pengen fokus ke situ. Oke. Jadi kalau mungkin ada waktu luang, ya kita fokus ke situ. Jadi ya ikut nganter, ikut bantu-bantu benerin apa. Betul. Kadang kan ada kan sing terima bersih kayak gitu. Terus kadang ada owner juga, aku punya modal kok. Duduk di rumah sambil ngerokok gini aja enak. Iyalah, uang datang sendiri. Asik. Taruh mata di mana? Ya kan, uang datang. Yes.
Ya, makani manuk. Gatel tangan. Oh, gatel. Peget sih. Kayak gitu sih Mas biasanya. Makanya kan saya juga bertanya nih sama Mas Rian, makanya kan ada sebuah owner yang modelnya seperti itu, ada juga yang terjun langsung. Nah, menurut saya kan luar biasa sih kalau terjun langsung Mas. Itu emang bener-bener seorang owner yang bisa istilahnya Mengayomi. bukan mengayomi aja Mas. Kalau melindungi. mengayomi itu mengayomi seorang istri. Asik. Tapi kalau ngerokok ya, Mas? Nggak boleh Mas. Bahaya Mas, nanti sampai rumah dipeteti kabeh Mas. Kayak gitu Mas. Kadang orang kalau terjun ke bawah itu kan kadang ada yang orang modelnya wah, ngapain kurang kerjaan, panas-panas apa, kadang ada seorang pikiran seperti itu, ada juga yang enggak. Ya tergantung ke pribadi masing-masing sih Mas. Benar. Kalau dia emang pengen itu, menurut saya Mas, mungkin di luaran sana ya teman-teman, disclaimer semua, mungkin kalau kata-kata saya ada yang salah mungkin bisa dibenarkan atau mohon maaf kayak gitu. Seperti itu Mas Rian. Mas Rian sendiri ini luar biasa Mas, udah umurnya masih muda, 22 tahun Mas? 22. Wih, luar biasa, tapi KTP-nya? 28. Wah, itu Anda bohong. Wah, luar biasa Mas, apalagi saya juga dulu mengenal Mas Rian juga, adik kelas saya sampai pindah sekolah nih. Itu pindah sekolah gara-gara nakal apa gimana Mas? Ya, sih Mas. Apa sering colutan gitu sering mungkin? colu. Wah, Itu itu nggak bertahan Mas. dulu IPA apa IPS Mas? PES. Wah, IPS sama bro, kita IPS juga bro. IPS itu ada singkatannya Mas. Apa itu? Ilmu pengetahuan solidaritas. Solidaritas. Beda dengan IPA. Salam. Apa teman-teman? Ilmu pengetahuan Sosialisasi. Ah, garing, tepuk tangan lah. Oke, nih saya lanjut boleh Mas? Boleh. Mas Rian, lanjut lagi nih terkait untuk harga kopi Mas. Saya juga kadang ini mikir Mas sekarang ini, dari bulan, dari minggu ke minggu harga kopi itu wah nggak masuk di akal. Kantong saya sampai kering ini udah Tembus loh, iki Mas. Tembus iki Mas. Jerune iki. Saking jerune iki saya enek duitnya pura iki Mas. Waduh, enek Mas. Nah, istilahnya kayak kopi ini, waduh gila-gilaan Mas, apalagi full Arabica ya kan. Dari biasa saya kulakan, istilahnya saya beli di seorang roastery itu dari harga 1 kilonya di 150, sekarang bisa di 200. Lah, itu ngaruh nggak sih Mas? Dalam artian tetap semisal di harga kayak gitu itu kan otomatis kan mau nggak mau kayak plastik nih. Plastik sekarang naik, kopi naik. Kok ini nggak naik? Sampai nggak rugi Mas? Saya bertanya-tanya, saya bingung di situ itu Mas. Mas Rian, kok bisa jual dengan harga murah? Apa gara-gara sampean pesugihan di Gunung Kawi? Nah, itu sih. Tapi tolong disensor ya. Luar biasa sih Mas Rian. Gimana? Kalau naik pasti ngaruh ya Mas ya. Ngaruh. Tapi nggak ikut naik Mas harganya ya? Insya Allah enggak, karena kita juga jaga konsumen juga kan. Betul, itu Mas yang penting Mas. Nah, akhirnya kita yang ngalah. Ngalah Mas? Mm-mm. Ya aku mau Mas nek ngalah Mas. Iya sih. Tapi beda konteks Mas. Ah, Ngalah dalam artian apa sih gitu. ngalahi iki Mas. Mau nggak mau kan HPP juga harus ikut naik kan. Oh, oke. Nah, kita juga udah kita udah nyiapin solusi juga buat Nyerang Selat Hormuz. Ya tuh Mas, nyiapin strategi. Kalau nggak salah strategi itu harus nyerang Selat Hormuz biar kita dibukakan jalan Mas. Biar harganya turun. Kalau lagi. selat itu nggak dibuka, waduh gila ini Mas harga plastik sekarang. Nggak masuk akal ya toh. Kadang, waduh, sampean kan pasti juga ngerasa kan sebagai business owner dengan harga segitu, waduh, Nggak meskipun apa-apa ambil untung sedikit, ya. belum sampean gaji karyawan, Nah, itu ya sih kan? berat sih, Mas. Itu yang menurut saya, wah, itu kalau bisa konsisten luar biasa sih Mas. Dengan manajemen marketing sampean yang mungkin konsisten dan bagus lah. Amin. Mas, tapi ngomong-ngomong nek sampean nanti ini ngerokok gak sih Mas? Sampean? Tadil ini Mas. Oh yes, aman. Tadil ini. Rokok berarti. Gak ketok apa Mas? Yes, aman. Yang penting jangan dikeliatin kalau ngerokok gini loh Mas kayak saya. Kudu ndelek ngono ya. Iya, daripada dapat bantal dilempar keluar suruh. Aduh. Saya pernah Mas suruh tidur di luar dilempari bantal. Itu paling bahaya sih Mas. Bantalnya gobis bisa. Bantal gobis iya. Mas kayak gitu loh Mas. Ya mungkin secara ini kita juga waktunya juga terbatas Mas Rian.
Dan mungkin saya juga dari Matras juga mengucapkan terima kasih nih untuk Mas Rian sebagai narasumber kita di Matras Madiun Transparan sudah membuka atau menjabarkan tentang dunia perkopi kelilingan nih di Kota Madiun. Saya terima kasih juga. Sama-sama. Saya mewakili dari tim-tim juga atas sponsornya juga terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Jadi intinya untuk definisi di dunia perkopian khususnya di kopi keliling ini banyak lika-liku ya Mas ya. Benar. Dan intinya dari situ kita harus belajar konsisten, belajar untuk bertahan nih di era gempuran plastik naik, kopi naik, kayak gitu. Mungkin nih Mas untuk yang terakhir kalinya, tapi kita tetap bertemu Mas. Ini mungkin ada saran Mas untuk masukan-masukan tentang Madiun Transparan mungkin Mas untuk kedepannya mungkin gimana, apalagi tentang kopi ini masukannya sarannya seperti apa Mas untuk mungkin nih teman-teman yang di luar sana pengen buka usaha kopi keliling nih itu mungkin ada saran Mas biar teman-teman itu nggak tiba-tiba buka terus debak. Wah mungkin disampaikan Mas sebelum nanti saya akhiri. Apa ya? Mungkin saran Lebih- ya simpel-simpel aja nggak apa-apa sih. Lebih ke itu sih Mas. Tantangan terbesar, balik ke tantangan terbesar. kita, Manajemen mungkin. Konsep Konsep. dan konsistensi. Oh itu ya Itu berarti ya. tetap. Ada lagi mungkin Mas. Itu aja sih Mas. Oh, oke ya teman-teman, Matras semua dari narasumber kita Mas Rian kita banyak belajar khususnya di dunia kopi keliling. Jadi teman-teman mungkin yang pengen buka nih untuk kopi keliling, ya mungkin Mas Rian ini ada franchise-nya juga ya kalau nggak salah? Atau usaha pribadi sih? Usaha pribadi, sorry kita belum Usaha tahu pribadi, franchise, Cak. sorry. Mohon maaf. Mungkin kalau mau buka sendiri nanti Buka bisa lah konsultasi aja boleh atau mau apa nanti bisa hubungi nomor di bawah ini boleh. Ini ada nomornya kok. Iya, di sini ada nomornya nanti. Tolong editin ya. Jadi intinya untuk konsisten tadi terus lagi untuk konsep itu harus benar-benar dipikirkan untuk matang dan untuk teman-teman semua. Jangan asal membuka daripada Anda ngeblak dan terjatuh. Sakit Mas rasanya Mas. Jangan asal membuka. Sesuai hati saya dan pembawaan hati saya. Oke teman-teman semua, Mas terima kasih luar biasa Mas Sama-sama, Rian Mas. sudah datang Sehat-sehat. di Oke. Matras. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Rian. Luar biasa. Oke teman-teman Matras, sebelum kita tutup segmen episode pada malam hari ini, jangan lupa untuk teman-teman Matras di rumah yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu. Dibantu like, comment, and share di teman-teman kalian semua. Jika ini mengedukasi, ini bisa membuat kalian banyak berpikir, banyak dapat ilmu dari sini. Kami ucapkan terima kasih Mas Rian sebagai narasumber juga, dan istri dan semua tim. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih semua tim. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya, luar biasa.